Tahukah saudara bahwa sejak awal setan telah berusaha untuk menghalang Yesus pergi ke salib? Apakah saudara tahu bahwa setan mencoba untuk membuat Yesus untuk tidak pergi ke salib? Mungkin saudara katakan, loh, bukankah setan memang mau Yesus mati? Tapi saya mau katakan kepada saudara, setan memang mau Yesus mati. Namun setan mencegah Yesus menuju salib. Kenapa? Tetaplah bersama pembahasan ini, karena kita akan melihat apa yang sebenarnya ada di atas kayu salib. Sehingga setan berusaha sedaya upaya menghalang Yesus ke sana. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat sejahtera bagi permisah yang selalu setia dengan channel ini. Kita bertemu lagi. Senang saya kembali melayani saudara-saudara. Sudah pasti sama-sama belajar akan firman Tuhan. Baik, di bukit pencobaan, ketika Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, setan membawa Yesus ke tempat yang tinggi. Di sana setan menunjukkan kepada Yesus segala kerajaan dunia ini, betul kan? Lalu setan berkata dalam Lukas 4 ayat 7, "Jika engkau sujud menyembah aku, semua ini aku akan berikan kepadamu." Dengan kata lain, dalam bahasa yang tidak tersurat, setan sebenarnya sedang berkata begini, "Engkau tidak perlu ke salib. Aku akan berikan kerajaan dunia ini kepadamu." Setan sedang berusaha supaya Yesus tidak pergi ke salib. Kita juga ingat ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam Matius 16 ayat 21 hingga 23. Yesus berkata bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, bahwa dia akan menderita, dia akan dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Petrus berkata apa? Perhatikan baik-baik Matius 16 ayat 22 dan 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah apa? Enyalah iblis." Perhatikan baik-baik saudara. Yesus bukan sedang berbicara kepada Petrus, tetapi Yesus berbicara kepada setan. Pemikiran Petrus sedang dipengaruhi oleh iblis untuk menolak rancangan keselamatan Allah. Yesus mengenali suara di balik kata-kata Petrus. Itu adalah godaan yang serupa dengan godaan di padang gurun yang mau Yesus menjauh dari salib. Sebab itu, Yesus langsung mengidentifikasikan bahwa pemikiran itu berasal dari iblis. Bahkan hingga akhir hidupnya, sebelum dia menuju ke salib, Alkitab memberitahu kita sesuatu yang menarik. Perhatikan, ketika Yudas mengkhianati Yesus, banyak orang menganggap Yudas berkhianat karena dia mau Yesus mati, supaya Yesus bisa dibunuh. Tetapi tidak demikian saudara. Kenapa? Karena ketika rancangannya gagal, Yudas kembalikan uang itu, benar kan? Artinya Yudas sebenarnya tidak mau Yesus dibunuh. Yang mau Yesus dibunuh adalah setan. Saya mau katakan begini saudara. Seandainya memang Kristus diinginkan mati, memang Yudas mau Yesus mati, seharusnya Yudas merasakan gembiraan. Tetapi tidak demikian. Yudas tidak gembira. Dengar baik-baik saudara. Banyak kali setan berusaha supaya Yesus tidak pergi ke salib. Bahkan ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, ada yang berkata, "Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib." Benar kan? Ini juga sebenarnya adalah usaha setan untuk membuat Yesus turun dari kayu salib. Inilah yang terjadi saudara. Tapi mungkin kita bertanya, bukankah setan mau Yesus dibunuh? Kenapa admin katakan setan berusaha supaya Yesus turun dari salib? Benar saudara, setan memang mau Yesus dibunuh.
setan ingin membunuh Yesus. Namun setan tidak mau Yesus menyerahkan dirinya sendiri secara sukarela. Saya katakan sekali lagi. Setan mau membunuh Yesus, tetapi setan tidak mau Yesus menyerahkan diri secara sukarela. Setan berusaha membunuh Yesus selama pelayanannya, tetapi membunuh Yesus bukan sebagai korban untuk dosa. Apa saudara mengerti tahap ini? Setan mau membunuh Yesus sebelum dia sampai ke salib dan berusaha berkali-kali. Karena Alkitab memberitahu kita bahwa Yesus harus menyerahkan hidupnya secara sukarela. Perhatikan Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan apa katanya? Nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut apa katanya? Menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa juga mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus menjadi manusia untuk mati bagi dosa-dosa kita. Tetapi dia harus menyerahkan hidupnya secara sukarela. Bukan karena dia dibunuh. Bagaimana saya boleh tahu? Saya mau tanya. Apakah dua orang pencuri di kiri dan kanan Yesus itu sudah mati? Belum. Ketika tentara Romawi melihat Yesus, mereka kaget, bukan? Karena berdasarkan perhitungan waktu, seharusnya Yesus belum mati. Makanya mereka memukul kaki mereka supaya darah keluar lebih cepat dan mereka cepat mati. Tetapi Yesus menyerahkan hidupnya bukan karena penderitaannya membuat dia mati secara otomatis, tidak. Tetapi karena apa? Dia mati karena menyerahkan hidupnya. Makanya kata-kata terakhirnya apa? Sudah selesai. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan dia mati. Inilah sebabnya setan mencegah Yesus untuk pergi ke salib. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, apa sebenarnya yang ada di atas kayu salib sehingga setan berusaha keras menghalang Yesus ke sana? Jawabannya jelas. Setan tidak mau Yesus menyerahkan nyawanya sendiri secara sukarela. Apa yang setan tidak mau terjadi justru terjadi, yaitu Yesus menyerahkan hidupnya dan mati. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.